Record, share screen. Nah, apa kata Mbak, teman-teman? Nih, slide sederhana ini. Penting gini. Pada waktu kita, yaitu ketika meneliti, ya manusiawi sekali kita juga terbatas, tapi sekarang dengan adanya AI itu sangat terbantu. Dulu itu coba cari kayak gini nih, wah harus satu persatu ngeliat tuh paling yang diandalkan tuh Google, IEEE, ACM, atau apa gitu ya. Dan sekarang ini dengan kemudahan-kemudahan, kadang-kadang tapi ingat ya, di chat GPT itu kadang-kadang nipu. Saya pernah protes, "Ini salah, kamu nipu ya?" Dia bilangnya minta maaf loh. ChatGPT minta maaf, jadi yang dosa siapa gitu ya. Jadi meskipun kita, melakukan, apa ini, mencari informasi, berusaha yang, apa ini, up to date, tapi kalau dari ChatGPT itu harus di, verifikasi, gitu. Ini perlu adanya verifikasi, makanya nih. Contoh sederhana, ChatGPT tolong bikin akan aku format surat keterangan. Dibikinkannya tuh panjang, ini bukan surat keterangan. Nah, perlu verifikasi. Jadi sebenarnya apa sih? Verifikasi dalam penelitian ilmiah adalah proses pembuktian atau pengujian suatu hipotesis atau teori untuk menentukan apakah ia dapat terima sebagai kebenaran ilmiah. Jadi, ya, seperti kalau kita setor ini ya, setor bukti-bukti pembelian, belanja, itu kan perlu adanya verifikasi. Jadi dicek dulu sama, pihak keuangan, ini benar nih enggak, eee, apa nih, bukti-bukti yang diberikan itu, kemudian kwitansinya, yang apa kek gitu. Apalagi kalau misalkan ada kontrak, itu kan perlu waktu. Nah, kita juga perlu ini adanya apa yang kita utarakan, itu perlu adanya pembuktian bahwa itu benar. Nah, benar itu juga relatif ya, benar itu relatif, pada saat itu benar. Bisa jadi setelah diteliti berikutnya itu ternyata salah, bisa jadi. Misalkan nih terjadi juga, ini di penelitian sosial itu yang paling susah, makanya aku nggak mau masuk ke sosial, itu lebih susah lagi. Yang lebih pasti aja lah, sekolah di eksakta aja. Nah, ini ada di penelitian sosial. Dia itu membuktikan, menggunakan hipotesis bahwa itu tuh terbukti, bahwa itu ada korelasi positif gitu antar variabel itu. Dan ternyata ketika sudah dilaksanakan penelitian, hasilnya itu 180 derajat. Tah, bisa jadi hal itu kemungkinannya meskipun kita sudah berusaha melakukan studi awal bahwa kemungkinan nanti hipotesisnya itu A, B, C, ternyata itu enggak terjadi, malah D, E, F. Nah, hal itu biasa yang terjadi di penelitian, jadi nggak usah takut-takut gitu. Tapi asalkan kita bisa memberikan rincian, apa ini, argumentasi yang relevan mengapa, hipotesis itu ditarik sedemikian rupa sehingga kok begitu ya. Nah, itu makanya hipotesis itu perlu adanya pembuktian eee, di eksperimen. Eksperimen pun bisa terjadi kesalahan juga, jadi banyak titik-titik salahnya. Ya, nggak apa-apa, memang penelitian itu begitu. Nah, kita baru tahu itu setelah kita melakukannya. Nah, kalau misalkan belum ada yang apalagi kalau kita itu bekerja di
front line, di frontier gitu ya, di yang muka banget gitu tuh, sebelumnya tuh belum ada yang mengerjakan. Lah itu sulit memang pembuktiannya kalau kita itu sendiri tidak melakukan, apa ini, verifikasi terhadap pekerjaan kita sebelumnya. Jadi ya lucu ya, nggak apa-apa memang begitu, tidak ada penelitian itu yang 100% mendapatkan hasil sesuai dengan perkiraan. Malah itu justru yang menjadi kecurigaan karena bisa jadi itu bukan dari hasilnya, bisa jadi karena plagiat. Nah, seperti yang teman kita di UI kemarin itu, tahu nggak siapa? Yang pakai baju kuning, kemudian sekarang jadi menteri. Nah, itu. Sekarang sekarang ini hasil, apa yang hasil, apa ya, data yang diambilkan dari tetangga sebelah, itu ditolak sekarang ini, teman-teman. Jadi dia tidak melakukan penelitian itu tidak memenuhi syarat-syarat etik. Nah, begitu. Jadi itu di penelitian yang itu ada sosial seperti itu tuh harus, lolos lolos uji etik. Jadi ada istilahnya itu, apa ya kemarin nih, di BRIN, kan kami kemarin, eee, bekerja sama dengan peneliti dari Australia. Jadi semua peneliti yang masuk ke penelitian kita itu harus lolos uji etiknya. Nah, jangan sampai hasil risetnya tidak memenuhi etik, ya itu seperti akan ditolak mentah-mentah itu. Nah, seperti yang dari Jatam, itu karena merasa ditipu oleh utusan peneliti utama, sehingga dia menolak menjadi pendukung penelitiannya. Itu bisa jadi dimentahkan. Nah, jadi tidak memenuhi syarat etik. Nah, etik itu di penelitian menjadi yang sesuatu yang, apa ya, yang sakral begitu. Karena kalau tidak melalui kualifikasi etik itu data yang kita proses itu menjadi tidak benar, tidak valid, gitu. Nah, ini contoh misalkan, eee, profesor atau peneliti yang, eee, yang membuat peralatan untuk mengecilkan atau membunuh tumor atau kanker gitu dengan menggunakan, eee, apa ini, efek elektromagnetik. Pernah dengar itu Profesor, Doktor Waskito atau siapalah gitu ya. Nah, kegagalannya itu tidak bisa digunakan di Indonesia itu karena, eee apa, semacam, eee, perkumpulan gitu ya, semacam perkumpulan asosiasi dokter di sini, itu tuh tidak memberikan tidak memberikan, eee lolos etik gitu ya. Makanya hasil risetnya itu tidak bisa, ini, tidak bisa diberlakukan di sini. Ya terutama yang menyangkut dengan manusia ya, tersangkut dengan manusia, kemudian uji dengan ke masyarakat gitu, sosial, itu tuh, eee, uji etiknya itu, lolos etiknya tuh lumayan berbelit. Dan kita lama kemarin tuh mengajukan orde bulanan gitu. Ini sampai, penelitian mau berakhir baru keluar, ini, lolos etiknya. Begitu nih, jadi, memverifikasi suatu hasil riset itu memang secara bertahap, tapi tidak usah khawatir asal argumentasi kita itu relevan, gitu. Nah, kalau misalkan nanti itu, adakah di antara, eee, risetnya nanti terkait dengan manusia? Ada nggak ya? Mas ini yang dari BRI, Mas apa ya, Mas Haswin ya?
Yang dari BRI, Mas Haswin ya. Nah, dia tuh kalau risetnya tuh tentang ini ya, face recognition ya. Nah, ini mesti kaitan dengan manusia, nggak mungkin lah kita pakai topeng gitu kan ya. Nah, itu nanti harus hati-hati terhadap uji etiknya, apakah wajah yang dijadikan itu tuh eh, di apa ya, harus lolos uji itu lah. Nanti dengan BRIN atau apa gitu. Ya, jangan sampai kita yang terkait dengan manusia itu nggak sampai mengaitkan dengan prosedur demikian. Bisa jadi nanti kita ditolak atau apa gitu ya. Nah, adakah di antara ini terkait dengan uji manusia? Itu harus jauh-jauh hari ini dipersiapkan lolos etiknya. Yang saya kemarin kan juga ngeyel gitu, mungkin aku yang nggak paham dengan eh, yang di Australia itu, eh, kalau kita eh, hanya menguji hanya yang ada di internal tim saja, itu nggak ada gunanya. Kita sudah paham tentang hal itu, tapi kalau kita menguji ke masyarakat, itu kita akan mendapatkan nilai lebih, banyak informasi yang bisa kita gali. Ngeyelnya, jiwa berontaknya itu muncul nih. Nah, ternyata yang di Australia itu pernah mengadakan uji itu yang terkait dengan sosial gitu ya. Itu uji etiknya di universitasnya nggak keluar-keluar. Lama sekali. Nah, ya karena kengayalanku nggak ngerti ya tadi itu. Akhirnya baru paham tentang kasus itu. Jangan, Erna, itu nanti terkait dengan sosial kita susah di universitas ini untuk melakukan ini uji etiknya. Aku kan melihatnya tuh dari sisi manfaatnya, manfaat dari ini. Dan ternyata aku ngasih pengertian pelan-pelan gitu lama-lama dia oh ya paham gitu ya. Kalau kita nanti bikin alat, kita nggak ngerti siapa usernya, siapa yang penderita ini, akibat ini, kita nothing lah gitu. Apa yang mau yang ambil parameter apa yang diambil dari tim internal ini nggak ada. Oke lah, setelah itu mereka kusak-kusuk di sana, kemudian di print gitu ya. Akhirnya tuh, oke lah Erna, eh, oke lah kamu mengadakan survei ke masyarakat. Nah, Alhamdulillah, gitu kan ya. Akhirnya apa yang alat kami yang kita buat kemarin itu tuh bisa kita masuk ke masyarakat. Karena memang data sosial itu rawan. Data sosial itu yang paling dicari oleh NGO dari luar negeri untuk jadikan bahan apa nih? Bahan ini, bahan untuk melakukan spy. Sampai ke mata-mata begitu. Gawatnya, gitu. Karena data sosial, itu tuh nggak bisa kita ubah dengan semena-mena gitu ya. Begitu kita mendapatkan data sosial, data tentang apa gitu ya, yang ada di dalam negeri ini, itu ya sudah mereka akan memata-mata gimana memanage negeri ini. Masalah penyakit, ya masalah penyakit. Kenapa sih eh, yang itu kita tuh punya lembaga riset matematika Amerika yang ada di sini gitu. Masya Allah. Jadi eh, yang ada di dalam negeri ini jangan sampai data itu keluar karena bisa menjadi lahan bisnisnya. Pahlawan kita untuk ini yang mendepak mereka itu adalah em, Dokter Siti Farida atau siapa itu ya? Yang sekarang di penjara, yang kemarin di penjara. Itu karena Menkes dulu ya, Bu. ya Menkes itu ya betul. Jadi dia itu melindungi data yang ada di kita. Sebab kalau eh, eh, dia itu membubarkan agennya yang Amerika itu di sini. Tapi diloloskan oleh menteri berikutnya. Ya, teman-teman. Jadi data virus yang ada di sini tuh dibawa ke Amerika dan jadi di mana tiba-tiba ada virus flu burung kan?
Jadi ada lagi dari agen di kita yang sekarang ini jeruk bisa panen lagi, teman-teman. Bisa menikmati jeruk kita sendiri. Sebab waktu itu dengan mudahnya mereka membawa virus, menebarkan virus di perjerukan kita, di ladang jeruk kita. Sehingga kita 10 tahun nggak bisa panen. Jadi tebar aja virus, nanti kita nggak bisa panen. Itulah teman-teman, kejahatan-kejahatan yang internasional kalau kita itu nggak pandai-pandai melindungi negeri ini. Jadi kita harus cari benar-benar pemimpin yang mengerti, gitu, yang mengerti tentang perlindungan itu tidak hanya dari senjata, tapi juga eh, apa yang ada di negeri ini jangan dibawa keluar, kemudian mereka berbisnis di kita dan membuat kerusakan di negeri ini dan mereka menjual obatnya. Gitu. Kok sampai ke sana, Bu? Ya, kita harus paham lah dunia seperti ini nih, dunia spy, hmm, mata-mata. Mungkin aku jadi mata-mata juga ya, tapi enggak. Ya mungkin maksudnya aku bawa ke sini. Aku kemarin tuh conference di sana itu kemajuan di sana tuh seperti apa? Ayo kita nih, gimana nih? Misalkan optik nanti itu seperti apa, gitu ya. Mereka sudah mengemukakan antara lain optiknya itu sampai 200G gitu, Mbak. 200G itu isinya mau diisi apa aja nih. Kita diskusi keras itu mereka belum menemukan mungkin saat ini nih konten apa yang bisa memenuhi 200G gitu ya. Mungkin dari banyaknya sensor gitu kita bisa mengenerate ini ya, mengenerate traffic bisa memenuhi itu. Dan nanti komunikasi optik itu tidak hanya dari yang ada sekarang, tapi semua sensor, sensor kesehatan, sensor lingkungan itu bisa masuk ke jaringan optik gitu. Nah, itu kemarin dari diskusi alot, diskusi yang sampai kebul-kebul di sini. Ya, pentingnya kita itu apa nih, diskusi dengan orang-orang yang di luar sana itu supaya paham nih sebenarnya what's going on and what will they do. Karena itu diskusi dengan dari Fraunhofer gitu kan. Fraunhofer itu banyak itu lembaga yang riset di Jerman yang itu mereka maju bikin satu pengukuran itu alatnya tuh ini banyak banget nih berapa miliar ini alat ini nih untuk melakukan satu pengukuran. Pantesan itu harga riset itu mahal karena emang modalnya itu banyak gitu. Mereka mudah mendapatkannya. Kita mah di sini, aduh, harus keluyuran dulu gitu ya, belum tentu diterima. Makanya aku ingin mengunjungi sana-sana itu meyakinkan bahwa ini aku nih punya ini nih ya, untuk ayolah kita kerjasama. Emang harus berkunjung gitu mau nggak mau. Kalau cuma email-emailan, ah, mereka bertumbuk juga kalau dikunjungi kan meyakinkan modalku ke sana kan banyak gitu ya. Makanya kalau seandainya tahun depan ke sana, Mbak, itu tahun depan itu, Mbak, di Poland, Mbak. Nah, di Poland dari Berlin ke tempatnya lokasi itu 2 jam pakai kereta. Dan lokasi tempat pabriknya APD itu ya di Jerman, nggak tahu berapa jauh dari Berlin. Jadi aku bisa ke ke Poland, kemudian ke ngubek-ngubek di Jerman, aku kunjungi ini itu di Fraunhofer dan teman-temanku yang kemarin itu. Ya, supaya mendapatkan informasi gitu ya, sebenarnya mereka sedang mengerjakan apa yang bisa kita ambil dari situ. Nah, pentingnya, supaya kita nggak ada di dalam cangkang di sini terus gitu loh ya. Sebab kalau kita itu hanya converse di dalam sini, gitu doang. Masalahnya apa? "Oh, kok Bu, kenapa ini converse-nya kok cuma 20, hanya beberapa puluh?" Hah, udah pusing kita mah, dari pagi sampai sore dikejar terus itu, diskusi terus. Masya Allah, sampai makan siangnya telat, sampai jam 2, jam 2:30 itu belum makan, sorenya juga udah telat gitu. Itu hanya beberapa puluh saja, kalau di sini bisa sampai ratusan dah. Mereka maunya seperti apa? Kita nggak cukup hanya di depan itu aja, itu dikejar. Nah, begitu deh, Mbak. Ya, kita harus siap.
Nah, kalau seandainya teman-teman punya konversi luar negeri, aku sarankan gitu ya, ambil yang jangan yang ecek-ecek. Ya banyak sih converse yang ecek-ecek. Maksudnya ya yang hanya mengemukakan, kemudian 10 menit aja presentasi dan tidak ada tanya jawab. Kita kan perlu tanya jawab untuk masukan kita. Dan kita kekurangannya apa? Mereka seperti apa? Bisa join nggak gitu ya? Ada data apa yang bisa mereka kita minta gitu misalkan. Itulah. Tapi memang harus modal. Nah, itu dari teori ini ya. Nah, uji eksperimen. Nah, aku kayak gini tuh sebenarnya bosen aku. Kalau cuma gini doang nggak ada gambarnya. Uji eksperimen. Hmm, mungkin caranya melihat seperti verifikasi itu adalah misalkan melihat sekarang eh, ininya bisa dibaca sendiri. Di mana nih aku nih? Tadi di mana ya? Ini baca referensi utama. Kemudian baca di sisi referensinya. Nah, itu coba telusuri. Telusuri sampai di akarnya. Nanti akan ketemu misalkan apa ini si peneliti yang ada di eh, apa ini kajian utamanya itu. Dia itu kan nggak langsung seperti sekarang. Stepnya itu banyak itu. Dan saya dulu punya referensi utama. Saya telusuri gitu ya, pekerjaan dia dari awal sampai akhir. Karena I follow the way. Jadi aku coba memahami, menelusuri apa yang dia kerjakan itu di IEEE transaction. Kan lumayan gitu ya transaction. Itu sampai saya itu mengetahui ada matriks yang seharusnya dia tulis di situ. Kok nggak ada matriksnya? Saya simpan kan emailnya dia. Aku kirimin dia emailnya. Maksudnya ini apa nih? Matriks ini mana? Disebutkan kok nggak muncul, nggak dijawab. Terus akhirnya aku ke pembimbingnya. Makanya dalam membuat apa nih informasi apa yang kita baca, yang kita gunakan untuk riset itu harus ada emailnya. Email penulisnya maupun email pembimbingnya, supervisornya. Nah, aku hubungi supervisornya. Nah, supervisornya yang mengkontak ke dia. Nah, aku akhirnya dapatkan semua matriks yang dia buat yang seharusnya ada kok nggak ada di transaction itu. Nah, sampai segitu. Jadi, mereka itu juga nggak langsung menemukan semuanya. Jadi, step by step. Jadi, ada yang keliru kemarin, diperbaiki sekarang. Terus dilengkapi lagi, apa lagi. Jadi, tidak ada yang langsung sekaligus tuh terbuka semuanya. Nggak ada. Makanya perlu adanya verifikasi. Ya, kalau misalkan aku menemukan kesalahan di penulisannya, kan manusiawi sekali ya. Salah plus sama minus, aku coba. Ternyata salah, ini kebalik. Ya, dia akan memberikan klarifikasi. Nah, sampai sebegitunya aku apa nih, mengikuti ininya dia sampai aku tahu, oh caranya begini. Nah, kemudian dari caranya orang itu coba aku terapkan di penelitianku. Itu gimana? Apakah bekerja atau enggak? Hanya inspirasinya doang yang bekerja gitu karena beda protokol, beda
cara mengekspresikan dalam matriks-matriks itu. Nah, sudah dibaca sampai paham gitu, tapi setelah itu digunakan nggak bisa, tapi ada inspire gitu ya, ada inspirasi yang saya dapatkan dari situ. Karena protokol yang berbeda nggak mungkin lah aku gunakan itu. Nah, ya nggak apa-apa, itulah proses riset, itu nggak ada yang langsung tahu. Nah, ya jadi jangan khawatir misalkan kalau kita nanti itu di di-refer oleh orang lain dan kita diberitahu kesalahan kita. Nah, pernah juga, paper saya itu di-refer sama orang Belgia. "Kok kamu, nulisnya cuma, kayak gini? Loh ini kan" kalau dia kan orang komputer. Bukan orang komputer, personal komputer ya, bukan. Maksudnya itu kan dia tuh expertnya di bidang komputasi. Nah, saya ini kan memulainya kan dari sisi layer satu optik. Berbeda cara berpikirnya dengan orang komputasi. Kan memang ada 3 area yang saya lakoni, jangan ruwet. Nah, dia memandangnya dari sisi komputasi, akunya dari sisi ini, menjelaskan dari sisi efek-efek yang terjadi layer satu jika kemudian ada cross layer satu ke layer 2 itu kayak gini nih caranya. Nah, dia yang kan orang komputasi tanya-tanya, "Loh, oh kayak gitu? Oh iya ya." Aku harap dia me-refer saya, ternyata enggak juga. Nyebelin aku panjang lebar gitu kan, mungkin ya beda yang dicari itu bukan expect-nya itu bukan seperti itu. Lah, ya nggak apa-apa, paling tidak aku sudah kemukakan apa yang kamu kerjakan, ya chatting, ya bukan chatting sih, dulu belum ada WA ya, ya pakai email-email gitulah, seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau nanti pekerjaan kita itu akan dikoreksi oleh orang lain. Nah, no problem. Eee, oke, ada pertanyaan masalah ini, verifikasi. Nah, mungkin kalau belum ada, misalkan kita melakukan eksperimen. Ibu kayaknya belum nge-share PPT-nya di ini, Bu, Hah? di Teams. Oh belum ya? Nah, ini Eh, baru. oh iya iya. Iya, ini baru. Oh iya iya. Sorry, soalnya ada tulisan doang nih, aku males baca gitu ya. Oke, berikutnya. Persahabatan itu kan uji coba. Nah, jadi untuk mendapatkan konsistensi itu jangan sekali eksperimen langsung itu dipakai. Nah, ini terjadi karena itu kalau misalnya kita running menggunakan misalkan MATLAB gitu ya, ada yang sampai berhari-hari begitu nggak dapet gitu ya. Sampai ketemu suatu saat itu ketemu nilainya, "Wah, ini langsung dipakai. Bu, aku mau maju," gitu ya. Aduh, Nak, ini kamu berapa kali dapatnya? "Sekali, Bu." Ini kalau menurut aku secara logika ini nggak mungkin terjadi gitu ya. Tapi ini saya sudah merane ini ada 5 hari, Bu, baru dapat nilai ini. Ya maklum ya waktu itu kecepatan prosesornya kan terbatas gitu ya. Ya dianya ngeyel, "Bu, tapi saya mau maju ini." Argumentasimu apa gitu ya, ini masih di luar ekspektasi. Jadi ibaratnya itu kalau kita belajar metode numerik itu ya, itu masih ada di titik tepi gitu ya. Apakah teman-teman belajar metode numerik? Pernah belajar itu? Halo? Apakah pernah belajar metode numerik? Contohnya apa ya, Bu? Mungkin pernah ada tapi nggak tahu itu Eee, mata ya, kuliah metode numerik. misalkan metode Newton-Raphson gitu ya. Jadi kita itu mencari nilai yang benar dari pendekatan kita ya. Misalkan, eee,
Newton-Raphson. Ada banyak metode untuk menemukan titik yang paling dekat gitu. Kita tuh nggak tahu titik mana ya sebenarnya itu yang persisnya itu. Kita tuh mulai dari tepi. Ibaratnya itu bikin eksperimen. Itu seperti makan bubur ayam. Ada yang pernah makan langsung di tengahnya? Panas, Bu. Nyonyor nanti bibir kita. Lidah kita tuh kepanasan. Nah, itu kayak gitu. Jadi memulai itu sebenarnya kita tuh nggak tahu titik mana tepatnya. Itu dimulai dari tepi. Kita ambillah satu titik sebarang yang kira-kira mendekati titik sasaran kita. Nah, nanti dia itu metode numerik itu dia itu akan melakukan pengujian iterasi 1, 2, 3 dan seterusnya itu sampai dia nanti menemukan titik stabil. Nah, kalau menemukan titik stabil itu berarti itulah nilai yang kita cari. Nah, paham nggak maksudku ya? Kayak mencari titik konvergen gitu ya, Bu? Ya, betul. Jangan ketemu satu titik gitu langsung. Nah, ini dia. Belum lah ya itu. Ya, mengapa kok tahu belum nih nilai yang kita peroleh itu belum stabil. Kalau sudah ketemu titiknya stabil, kita iterasi beberapa kali itu ketemunya stabil. Nah, itulah kira-kira itu mendekati kebenaran. Ya, jadi percobaan itu harus diuji berulang. Jangan sampai eh, kita itu eh, mencari sesuatu sudah aduh happy ternyata itu kita masih di pinggir. Pasti berkali-kali itu nanti kalau kita belum menemukan titik yang konsisten, yang stabil itu belum. Ibaratnya itu eh, apa ya? Aku gambar bisa nggak ya? Hmm, mak ini gimana ya gambarnya ya? Draw. Draw dulu ya. Aku cari di sini. Eh, Nah, ini misalkan titik pusatnya ya. Ada garis. Aku gambar nih, nampak nggak ya? Halo? Aku gambar. Itu nampak nggak? Aku gambar. Nampak, Bu. Oh ya, ya, ya. Nah, kita misalkan sembarang aja ya kita di sini. Nanti kan dia iterasi seret, seret. Nanti lama-lama nanti dia kan kayak gini nih. Nah, nanti lama-lama. Oh, terus mendekati pusatnya. Nanti kan dia stabil. Nah, udah stabil nih. Nah, inilah kita yang cari. Nih, kita perlu belajar metode numerik nih. Kita belum tahu sebenarnya titiknya itu berapa. Apalagi kalau kita itu melakukan eksperimen berhubungan dengan alam. Kan nggak tahu sebenarnya itu titiknya berapa, nggak tahu variansinya banyak gitu ya. Nah, ini kata pentingnya belajar metode numerik itu kayak gini. Salah satunya Newton-Raphson sebenarnya banyak hal ya. Tidak hanya Newton-Raphson, tapi banyak ini tergantung dari eh, ciri-ciri eksperimen kita itu mana sih? Kan misalkan kita itu punya pisau, pisau itu ada untuk memotong, ada untuk mencincang, ada untuk ini dari tulang. Nah, kayak gitu dah. Nanti kalau kita itu mengetahui ciri-cirinya, kita akan tahu, oh, kalau metode saya seperti ini, cocoknya saya menggunakan pendekatan yang A, yang B, yang C, itu yang diajarkan oleh Pak Kore itu ya, optimasi. Belum belum belajar optimasi ya. Nanti ya, nanti belajar optimasi. Nah, itu salah satunya menggunakan metode numerik nih. Terus apa nih? Ada lagi manipulasi. Manipulasi itu nggak harus berdoa, tidak tidak selalu berdosa ya teman-teman. Ya kita peneliti tuh boleh kok memanipulasi, apalagi gitu ya. Siapa lagi? Ada yang masuk? Ada yang masuk gitu? Ada yang masuk? Nggak ada ya? Kok ada?
kita boleh memanipulasi. Contohnya gimana? Ada data pecilan. Ada data yang pencilan yang tidak masuk ke area di mana yang seharusnya itu bergerombol. Itu boleh. Kita melakukan cutting, ini nih datanya mungkin kita salah melakukan pengukuran. Seharusnya sekitar ini kok dia kok ekstrim sekali. Nah, contohnya itu aku sih punya data yang pecilan gitu ya. Tapi aku lupa. Nanti aja kalau ketemu lagi data pecilan itu kayak gini ya. Nanti. Itu bisa kita potong, kita tidak masukkan. Kemudian memanipulasi itu juga misalkan kan banyak tuh manipulasi matematika ya yang seharusnya tuh tinggal apa ini untuk menyelesaikan masalah itu eh, sepertinya sederhana tapi tidak bisa to the point. Jadi harus muter-muter dulu baru kemudian oh hasilnya seperti ini. Ada manipulasi matematika. Itu banyak dioptimasi, kemudian seperti integral. Nah, kita belajar integral kan macam-macam tuh. Untuk menyelesaikannya kan kadang-kadang dimasukkan suatu persamaan tertentu dimasukkan untuk supaya integral itu bisa diselesaikan. Itu namanya manipulasi. Tapi nggak masalah. Nggak asal kita itu bisa mempertanggungjawabkan kenapa sih dimasukkan persamaan seperti itu. Nah, integral itu banyak digunakan manipulasi seperti itu. Nah, yang kemarin itu peneliti Indonesia yang bekerja di perusahaan atau di universitas di sono, luar negeri sana, itu bisa menemukan atau menyelesaikan persamaan Helmholtz. Persamaan Helmholtz ini sangat berguna untuk melakukan optimasi di dunia perminyakan. Bukan minyak wangi ya. Untuk eksplorasi minyak. Eksplorasi minyak kan mahal biayanya. Nah, kalau dengan titik-titik ujinya itu dengan persamaan Helmholtz itu bisa diselesaikan, maka berapa juta dolar penghematan yang bisa dilakukan? Ya, berdasarkan dari manipulasi pada persamaan Helmholtz itu. Nah, nanti ada itu ilmuwan Indonesia. Kita itu banyak yang pinter-pinter nih. Kok di luar, kok di dalam ini banyak tekanan-tekanan gitu. Kenapa gini tidak muncul. Nah, begitu deh. Ada pertanyaan teman-teman? Nah, ini eksperimen betul-betul ini buat tesis. Ini sudah. Nah, kalau tidak ada, ini slide berikutnya. Validasi. Validasi adalah proses evaluasi untuk memastikan bahwa metode, model, alat yang digunakan meneliti benar-benar mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Dalam konteks verifikasi, validasi mencakup dua jenis, validitas internal, validitas eksternal. Validasi juga dilakukan memastikan hasil penelitian tetap konsisten di berbagai kondisi, metode, dan instrumen. Kan kita kadang-kadang bisa menyatakan bahwa ini kondisinya baik. Ya kan? Hasilnya baik. It's good. Kemudian kadang-kadang kita mencari bear. Bit error rate. Itu kan nggak mencari pembenaran, mencari kesalahan kan. Bit error rate. Bukan bit valid rate. Ya. Nah, itu menyatakan bahwa bear itu bagus, menurut syarat itu kan ada satu satu ukuran. Kalau misalkan di komunikasi optik itu, sorry ya, yang lain, aku bidangnya di sini. Misalkan komunikasi optik menggunakan kabel.
Nah, itu 10 pangkat min 9 BER-nya. Dikatakan bagus jika memenuhi BER maksimal atau minimal tuh. Maksimal 1 kesalahan di antara 1 miliar bit yang dikirimkan. Itu dikatakan memenuhi syarat. Bagus. Kalau misalkan kita menggunakan wireless optik, itu nggak sampai segitu. BER-nya untuk wireless optik itu hanya 10 pangkat min 3. Loh, beda jauh? Iya, beda. Banyak trouble. Yang dikatakan bagus itu jika memenuhi maksimal 1 kesalahan dari 1000 bit yang dikirimkan. Jadi, how good is good? How bad is bad, kata kuncinya. Nah, kalau belum ada standarnya gimana? Nah, coba, bagaimana ya kita menentukan bahwa pekerjaan kita bagus? Nah, coba gimana ya? Biar nggak ngantuk nih, aku tanya nih.